saya record dan kemudian saya live stream sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, pimpinan-Mu dari tadi malam hingga pagi hari ini. Kami diberikan kekuatan yang baru. Engkau telah menyertai kami, terima kasih Tuhan. Engkau begitu peduli terhadap kami. Sekarang kami mau mulai pelajaran kami Tuhan, kiranya Engkau berdiri di tengah-tengah kami saat ini. Biarlah kami dapat menyimaki pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru yang memberinya ya Tuhan. Kau berkati juga Ibu Rebecca yang akan mengajar kami ya Tuhan. Kau sertailah beliau, kau beri hikmah akal budi kepada beliau. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, silakan. Kami udah beli buku. Oh, oke, bagus lah ya. Ya. Oh, sebentar, itu bukunya itu bisa nanti kalau habis bisa beli lagi, bisa udah beli lagi. Udah isinya, Pak. Udah ada isinya. Oh, oke. Ya. Dipakai lama ya. Dipakai lama itu nanti ya. Jadi Iya, Pak. Kemarin saya ada pesan sedikit untuk adik-adik semua. Jadi kita sekarang ini kelihatan sekali bahwa guru-guru kita ini ya Dr. Rebecca, ada Ibu Esther, apa semua itu memberi penekanan akan kekudusan. Jadi hamba-hamba Tuhan sekarang diarahkan untuk semua menuju kekudusan dan semua kalau misalkan kita masih mau merangkul dosa, maka akan dibukakan, pasti akan dibukakan itu, karena Tuhan itu kudus dan Dia mengendaki anak-anaknya juga kudus. Ya itu aja. Tapi kalau umpama saudara mau bekerja sama dan saudara mau untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, yang mengotori, itu nanti akhirnya saudara mendapatkan perlengkapan senjata Allah dan saudara bisa melayani dengan sangat efektif. Itu aja pesan saya. Silakan Ibu Rebecca. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Saya akan meneruskan pelajarannya minggu kemarin. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah melihat akar permasalahan, ya, itu semua akarnya yang membuat ada banyak persoalan dalam hidup, termasuk kebiasaan buruk, termasuk suka penyendiri, pemarah, dan nah, hari ini kita khusus ke metamorfosa roh, ya. Harus tahu bahwa setiap orang yang sudah menerima Kristus itu adalah ciptaan baru. Coba kalian yang meneruskan, di mana itu ayatnya? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah akan datang. Sudah datang. Itu di mana? Alamatnya mana alamatnya? 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Oke, jadi siapa di sini yang sudah jadi ciptaan baru? Angkat tangannya. Oke, semua ciptaan baru ya? Iya, Bu. Amin. Sekarang kita bicara ciptaan lama dulu. Soalnya ciptaan baru kadang-kadang jadi ciptaan lama juga. Nah, kalau dalam kitab Ayub, minggu kemarin saya udah ngomong, teman Ayub itu bilang, Bildad itu, bahwa kita ini manusia itu seperti berenga atau cacing saja. Makanya walaupun sudah ciptaan baru, doanya juga, ya Tuhan, Engkau luar biasa maha kuasa, ampunilah kami ya Tuhan, kami ini di hadapan-Mu tidak ada gunanya, bahkan kami hanya seperti berenga dan cacing belaka, gitu, ya. Nah itu omongan cacing itu pendeta juga ada yang kayak gitu doanya ya, cacing terus ya. Nah kalau cacing itu benernya ada suaranya nggak? Nggak ada. Nggak ada, cacing nggak ada suaranya ya, kita harus tahu. Tapi ini HP semua ditutup kan? HP? Tutup. Buka Alkitab ya. Oh ya, kitab sama catatan ya. Oke ya. Jadi berenga, cacing itu dikata-katakan terus sama manusia. Ini orang-orang ciptaan baru, siapa? Aku ini ya Tuhan, aku ini hanya cacing dan berenga saja. Makanya cacing itu yang nggak bisa bicara itu
dia ngumpet aja dalam tanah atau ngumpet dalam perut. Cacing itu mana ada sih yang tampil di depan orang tuh jauh gitu, kayak sapi misalnya atau kayak domba. Dia tempatnya di tempat yang tersembunyi. Jadi orang-orang yang seperti cacing ini, yang seperti berengah ini, mereka itu tersembunyi, ya, dia suka menyendiri, dia suka sekali melakukan yang tidak baik di tempat yang gelap. Nah, seperti itu ya. Mungkin ini bukan mungkin, orangnya itu kan suka merenung, dia suka ngelamun, ya. Kemudian dia suka berpikiran yang tidak baik, pokoknya di dalam itu, pokoknya kalau yang gelap-gelap itu tidak baiknya. Kita tahu kalau di dunia roh, saya kasih tahu sama kalian, kalau kalian suka merenung, suka ngelamun, itu banyak roh jahat yang akan masuk ke dalam jiwa kalian. Ya, jiwa kita ini akan kosong kalau ngelamun, sambil ngelamun gitu ya. Nah, jadi cacing itu, dia berengah itu dia bersembunyi di tempat yang gelap. Kalau berengah itu ada dalam telurnya ya. Jadi dia nggak kemana-mana ya, cuma segitu aja. Pikirannya juga cepet, nggak kemana-mana ya, cuma segitu aja. Jadi dia tidak bisa menerima pendapat orang lain, dia tersinggungan, dia dia itu orang yang nggak bisa diomongin, sendiri seperti itu. Jadi kalau kita sebagai orang ciptaan baru masih seperti itu, maka kita belum bermetamorfosa. Walaupun sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat, ternyata itu jiwanya masih jiwa cacing dan berengah. Sayang banget ya. Jadi cacing itu nggak ada suaranya, suaranya cuma itu sendiri. Dia nggak pernah PI, nggak pernah ngasih tahu orang lain, nggak pernah nasihatin orang lain juga. Dia cuma membenarkan diri sendiri aja gitu. Ya. Jadi seperti itulah orang-orang Kristen ya. Jadi kalau kita melihat bahwa Bildad ini akhirnya ditegur sama Tuhan, dia harus Ayub harus minta ampun dosa Bildad. Maka kita juga tahu bahwa seperti itulah orang yang mengaku diri dan orang lain bahwa dia cacing dan berengah. Tidak boleh. Sebab kita adalah ciptaan dari Tuhan. Kita ingat waktu Tuhan menciptakan kita, manusia, Adam yang pertama itu, dia mengotori tangannya, dia bikin manusia dari debu tanah, dengan air, itu mainan tanah itu ya. Kalau saya paling nggak suka tuh mainan tanah. Mungkin kalian mainan tanah ya, karena kalian bertani ya, kalian main lele ya, menanam lele ya, di situ ya ada ya. Iya, ada. Kebunnya juga ada. Jadi tanah terus ya. Kalau saya memang rada-rada nih, karena mungkin karena saya dokter nih, kalau mungkin ya, saya nggak suka tanah memang ya, cuci tangan terus kalau ketemu tanah tuh. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa itu mengotori tangannya untuk membuat manusia. Keren manusia. Jadi manusia siapa yang di hadapan Tuhan? Sebetulnya manusia itu adalah di hadapan Tuhan bukan cacing atau berengah. Itu kan kata Bildad. Itu jangan tiru-tiruan kata Bildad ya. Di hadapan Tuhan kita itu dombanya semua. Cuman kalau kita belum ciptaan baru, kita masih domba tersesat. Jadi kita sekarang bermetamorfosa ya. Nanti kalau kamu ada yang mulai ngelamun ya, terus mulai ada di kamar, menyendiri, tersinggung, ngambekan ya. Cacing itu dikeluarin dari tanah juga masuk lagi kan dia. Coba taruh cacing di permukaan tanah, pasti dia masuk lagi ngumpet ya. Kamu temennya bilang, jangan jadi cacing dong, gitu ya. Coba jangan jadi cacing dong, jangan jadi berengah dong. Coba jangan ngomong ke samping-sampingnya, jangan jadi cacing dong, iya kan? Jangan ya. Kita bukan cacing ya. Gak bisa ngomong gitu ya. Kalian disiapkan untuk ngomong kan? Untuk membawa kabar baik pada orang lain ya. Kalau kalian cacing gawat di hadapan orang, malahan kabur kalian tuh, masuk ke tanah. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi jangan jadi cacing. Tadi Pak David sudah bilang mengejar kekudusan itu harus. Ya, cacing-cacing itu udah nggak kudus, orang dia mainnya di tanah aja, di dalam ya. Kalau bisa saya nggak bilang cacing itu tidak berharga ya, itu kan ciptaan Tuhan juga, tapi diumpamakannya seperti itu, bahwa dia itu bermainnya kotor ya, di tanah terus. Jadi kita sebagai umat ciptaan Tuhan, kita sebagai ciptaan baru
kita tidak boleh main yang kotor-kotor. Siap seperti itu? Ya, Ya, Bu. Jaga kekudusan itu mulai dari pikiran ya, jangan lupa ya. Pikiran itu ada dalam jiwa. Kalau pikiran udah salah itu udah jiwanya itu salah semuanya ya. Oke ya. Sekarang kita lihat Tuhan menciptakan kita itu begitu berharga dan Dia mengirimkan Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk menebus manusia. Karena kita ditebus oleh Yesus, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kita harus bisa bayangkan alangkah hebatnya Tuhan kita itu, ya. Bisa konsentrasi kalian semua? Tolong ya, Bisa. jangan ugat. Belok sana, belok sini, makalanya ya. Ini kok sana, jadi tangannya ke sana, tangannya ke sini. Nah, itu mengganggu sekali. Saya suka kalau saya yang ngajar, saya marahin ya. Kalau di situ saya marahin benar ya. Kalian harus berusaha untuk konsentrasi. Kalian konsentrasi aja cuma 50% dapatnya. Apalagi tangannya ke sana, tangannya ke sini, ngobrol ke sana, ngobrol ke sini. Ngobrolnya nanti. Kita hanya 1 jam saja ya. Kalau Iya, Bu. kalian diajar sama Pak Stephen Tong, itu Pak Stephen Tongnya pulang. Ya, Pak Stephen Tong itu galak banget kalau ngajar. Ya, ada satu kebaktian, ditanya, siapa yang bawa Alkitab? Tangannya tunjukin aja. Siapa yang nggak bawa Alkitab? Tangannya naikin. Pikirnya mau dikasih Alkitab. Begitu tangannya ke atas, yang nggak bawa Alkitab, pulang. Diusir sama dia. Itu pasti pentong itu ya. Luar biasa ya. Coba kalau ngajar kalian ugat-ugat terus itu, kalau dia ngajar, dia nggak boleh ada yang ke belakang, nggak boleh ada yang kencing, nggak boleh ada yang apa, pokoknya tahan ya. Saya juga minta kalian tahan ya untuk 1 jam ini untuk mendengarkan. Masa sih nggak bisa sih? Harusnya tadi udah kencing dulu, udah BAB dulu ya. Jangan banyak alasan. Oke, kita mendengarkan firman Tuhan yang mendewasakan kalian untuk menjadi orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Setuju? Amin. Ya, Tujuh. setuju. Jangan ugat-ugat ya. Oke, saya bisa lihat dari sini. Oke, jadi sekali lagi, Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk ganti manusia. Dia menggantikan manusia yang harusnya disalib. Harusnya yang disalib itu kita, karena kita tuh banyak dosa. Kita tuh umur berapa udah penuh dosa di sini. Umur 3 sudah mulai bohong. Kemudian anak SD sekarang udah lihat gambar-gambar porno. Jangan bilang itu nggak apa itu gambar porno. Kata siapa? Karena begitu anak-anak itu nonton gambar porno, maka gambar porno itu tentang hubungan seks segala macam itu terekam di pikiran, kemudian akan terulang setiap kali mempengaruhi tubuh. Maka anak-anak SD sekarang itu sudah berhubungan seks bebas, SMP juga seperti itu. Itu akibat apa? Kebanyakan nonton. Kalau nggak kebanyakan nonton, temennya lagi yang ngajarin. Nah, jadi itu membuat kita tidak kudus, membuat kita tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kalau ada dosa, itu susah kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi jangan main-main dengan dosa ya. Jangan kalian kira kalian bisa masuk surga dengan membawa dosa. Di surga tidak ada dosa. Semuanya bersih semuanya ya. Oke, jadi Yesus yang harusnya ada di surga, dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia ada di kayu salib untuk menebus manusia. Manusia ini yang ada di genggaman iblis. Jadi berarti kita ini adalah orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Sangat berharga. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, maka gembala-gembala di padang itu melihat penglihatan yang sangat bagus, ada kor di surga, kor di langit, ada malaikat yang menyanyi, memuji Tuhan di langit itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah, bukan kemuliaan bagi Yesus yang lahir di bumi, bukan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mau ngomong apa? Itu loh, Allah semesta alam itu, Tuhan itu, dia merelakan anaknya untuk jadi manusia, tinggal di bumi bersama manusia, seperti manusia, 33,5 tahun namanya, dan kemudian akan mati di kayu salib, disiksa oleh manusia,
dia akan mati dengan sangat menderita. Nah itu luar biasa ya. Kalau kalian belum punya anak, jadi kalian mungkin belum ngerti. Orang tua itu kalau sama anaknya, waduh, itu sangat melindungi, sangat mengasihi. Jadi dia tidak akan rela anaknya dia apa-apain. Coba, saya sering melihat ya, kalau misalnya anaknya si A dijewer sama anaknya B, nah anak ini berantem, si B itu menjewer ini, menjewer si A, maka mamanya si A datang ke sekolahan atau datangin anak itu. Anak itu si B itu jewer sama mamanya si A. Lah mamanya B itu nggak terima juga, kok anak saya dijewer sama mamanya. Jadi dia datang lagi ngejewer anaknya A itu tadi, malahan dia berantem sama A, maka ibunya A dan ibunya B itu langsung berantem. Jewer-jeweran, jambak-jambakan gara-gara anak itu tadi. Sementara anaknya sudah main kelereng bersama. Nah, itu ya. Suka begitu ibu-ibu. Sayang banget ibu sama anaknya ya. Bapak-bapak juga sayang sama anaknya tuh ya, belain kayak apa ya, kerja setengah mati biar anaknya bisa sekolah kayak gitu. Nah, Allah yang di surga sayang banget juga sama Yesus. Setuju nggak? Setuju. Sayang, Allah di surga itu sayang nggak sama Yesus? Sayanglah, mereka itu tunggal, mereka itu 3 tapi 1. Kalian bayangkan, ketika Yesus turun ke bumi untuk disiksa oleh manusia, dia harus mati ganti manusia. Wah, itu satu pengorbanan yang sangat besar. Berarti manusia itu di mata Tuhan itu tinggi, sama seperti anak tunggalnya. Kenapa mesti ditebus? Bapak bisa ngomong, ada ngapa-ngapain ditebus, sudah kita bikin lagi lah orang yang lain lah, model lain lah. Yang kayak gini modelnya dosa terus, udah kita hapus aja, nggak usah lah kamu turun-turun ke bumi, ngapain juga nyapain badan, mesti jadi manusia 33,5 tahun, ngapain? Nggak begitu Bapak di surga itu ternyata. Dia memberikan anaknya, dia memberikan sebagian dari dirinya untuk menebus manusia. Manusia itu sangat berharga di hadapan dia. Kamu jangan menghina tubuh kamu, jangan menghina kamu ya. Kamu jangan bilang gini, kalau kamu ngaca ya, saya percaya deh, orang-orang tuh selalu gini, kalau di depan kaca tuh ada aja cacatnya. Aduh, saya tuh kayak hidungnya terlalu pesek ya. Kenapa hidung saya nggak semantung? Siapa tuh misalnya mantung? Siapa? Luna Maya atau Sarini ya. Nanti ada lagi, aduh mata saya ini kok besar 1, kecil 1. Wah, saya harus kumpulin uang buat ini operasi plastik. Cowok-cowok juga gitu, aduh saya kok nggak six pack ya, perut saya ini kok melendung sana, melendung sini. Ini gendut kayak gini, aduh kok bagus ya. Badan tuh semua dihina-hina, aduh saya tuh orang yang nggak benar. Kaki saya, paha saya besar, cewek-cewek langsung. Saya mau itu lompat tali biar pahanya kecil ya. Aduh cewek-cewek bilang, aduh saya ini nggak cantik ya, nggak kayak si Syahrini ya. Kok cantik banget ya, matanya juga bagus tuh. Saya gimana nih? Pantesan cowok-cowok nggak senang sama saya. Nah itu mengasihani diri sendiri dan itu merusak gambar diri sendiri. Harusnya begitu bercermin, kamu bilang sama cermin itu di bayangannya kamu. Kamu misalnya ya, Messi, mana Messi? Messi ya? Ada ya Messi ya? Puskesmas. Messi. Oh, lagi ke puskesmas. Kenapa dia sakit? Sakit batuk. Batuk. Oke. Oh, enggak, saya sebut malah orangnya enggak ada ya. Nah, ini bukan rasa nih ya, tapi saya bilang, "Hey Messi," atau siapa nih yang di sini ada siapa namanya? Siapa yang lainnya siapa? Sari. Sari. Sari ngaca di depan cermin, Sari bilang, kamu itu orang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kamu orang luar biasa. Mata kamu indah, hidung kamu indah, telinga kamu indah, tubuh kamu indah. Kamu itu rumah Tuhan, luar biasa kamu. Kamu Amin. jadi rumah Tuhan, memilih kamu jadi rumahnya, luar biasa. Kalau Tuhan itu pencipta langit dan bumi, milih rumah ya. Kalau kamu jadi orang kaya tuh yang beli rumahnya kayak apa? Kalau kamu jadi orang kaya, yang bagus ya. Yang bagus ya. Cari yang bagus ya. Nah, masa orang kaya nggak mau beli rumah yang gubuk, reot, enggak kan? Dia bangun rumah yang bagus ya. Gitu. Ya. Maka, kamu adalah bait suci Allah.
kamu adalah rumah Allah, kamu rumahnya Yesus, kamu indah. Setuju? Setuju, Setuju? amin. Kan Setuju. Tuhan ada di hati kamu kan? Kamu indah. Yang cowok-cowok juga bilang, kamu Anton ya ada ya. Siapa ya? Ada Anton apa sih? Ada ya? Anton. Anton, kamu orang luar biasa. Kamu adalah rumah Tuhan. Maka mulai saat ini kamu Anton bilang sama di depannya kamu dengan gambar cermin. Kamu akan menjaga rumah kamu itu baik-baik. Karena kamu adalah rumah Tuhan. Nah, Amin. kamu adalah orang ganteng. Tapi jangan buat GR-GR ya. Ada orang juga yang jatuh cinta sama mukanya sendiri itu ya. Namanya siapa? Kalau nggak salah Rani. bunyinya kayak narsis. Hah? Siapa? Rani. Namanya itu orang Yunani itu ya nanti dulu. Narsis itu siapa gitu namanya. Karena soalnya bunyinya narsis gitu. Hah? Narsis kan apa? Narsis. Narsis ya? Ya, Pak David. Narsisus ya. Tapi Narsis apa gitu? Namanya gitu loh. Heeh. Nah, dia itu ganteng sekali. Jadi dia tuh mengagumi dirinya sendiri. Paling kagum sama dirinya sendiri. Tiap hari dia ini berkaca. Dulu belum ada cermin, jadi kacanya di air. Dia ngantuk. Jadi akhirnya dia jatuh cinta sama dirinya sendiri. Nah, itu jelek. Itu nggak benar kayak gitu. Kalau kita ganteng, itu dikasih sama Tuhan. Tapi jangan lupa ya, kalau kita mati udah nggak ganteng lagi. Kasih tahu. Nah, kamu kasih tahu kanan kiri kamu kalau mati nggak ganteng tuh, nggak cantik. Kamu kasih tahu. Nah, nggak ganteng, nggak cantik. Jadi jangan sombong ya, jangan ngaku-ngaku ganteng cantik terus. Kamu ganteng dan cantik itu karena ada Tuhan di dalam hati kamu. Oke? Jadi sekali lagi ya di depan cermin ya. Kamu Anton, kamu orang ganteng, orang baik, kamu sempurna, kamu rumah Tuhan. Kamu akan menjaga kekudusan. Karena kamu adalah rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan itu harus bersih apa diisi sampah? Bersih. Bersih. Setuju? Ya, bersih. Ya, Setuju. jadi jangan diisi sampah ya. Sampah itu bisa tidak kekudusan karena pikiran yang jorok, bisa perkataan yang kotor, itu sampah juga ya, mengumpat ya. Kalau di orang suku Dayak apa ya umpatannya ya? Kalau orang Jawa ini ya mulutnya itu udah lecek. Kalau dia marah, asukon gitu ya. Kasihan deh anjing itu ya. Anjing itu baik-baik tapi kata-kata itu asukon. Kalau di orang Dayak apa namanya? Sama? Asu juga. Asu itu terkenal ya di dunia di Indonesia ini kayak kasihan tuh padahal itu anjing tuh setia banget ya. Tapi kalau kita marah tuh langsung asu, dasar asu ya. Kalau di orang Cirebon tuh dasar kirik, kirik tuh anak asu, anak anjing, kirik, dasar kirik. Nah itu kalau mulutnya kayak gitu ya, itu namanya memasukkan sampah ke dalam bait suci. Kalau pikiran kita jorok, kita masukkan sampah ke dalam bait suci. Kalau kita nonton di internet semua yang jorok-jorok, semua yang ditawarkan di situ tentang apa, kalau itu kan ada alat untuk memperbesar kelamin, nah loh, terus ada lagi hubungan seks gimana biar lama, nah itu ditonton karena menarik ya, anak-anak muda kan sekarang kayak gitu ya, menarik, nah itu masukkan sampah ke dalam bait suci dan mengotori, maka Tuhan akan repot nyapunya repot, Tuhan yang nyapu, karena dia rumahnya itu, bait suci itu, tubuh kamu itu adalah rumahnya. Maka sekali lagi kalau dicermin, kamu bait suci Tuhan, kamu adalah rumah Tuhan, maka kamu yang membersihkan. Kamu tidak akan mengotori rumah Tuhan. Bilang, kamu orang sempurna. Kamu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rumahnya. Kamu sempurna, kamu baik. Karena kamu adalah ciptaan baru. Bisa? Itu? Ya? Mulai saat ini kamu kalau ngaca udah jangan cari cacatnya ya. Kita semua orang hebat di hadapan Tuhan. Yesus aja mau mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Nah, jadi Tuhan memberikan yang paling berharga di dalam dirinya. Ya, sekarang buat kamu yang paling berharga apa coba? Buat kamu. Apa? Orang tua. Orang tua. Siapa lagi? Apa lagi yang paling berharga? Apa lagi? Siapa lagi? Bisa ngomong? Rumah, harta benda. Harta benda, apa lagi? Anak-anak.
Anak ayam. Hah? Hah? Pakaian. Pakaian. Terus apa lagi? Makanan, Bu. Makanan. Yang paling berharga ya. Kayaknya semua ya, ada pakaian, ada rumah, ada makanan, paling berharga. Ya mungkin ada kalian punya barang yang sangat berharga ya. Tapi kalau ada kebakaran, habis semua itu, kalau kamu ada rumah kebakaran, yang kamu selamatkan apa? Berkas, Nyawa. berkas, tanah rumah, Bu. Nyawa. Bu, tanah rumah, Bu. Surat tanah, Tanah. surat tanah. Surat tanah, surat tanah. Kalau kebakaran, Nyawa, Bu. selamatkan. Nyawa, Bu, Ternyata nyawa. semua nyawa. Iya. Ah, itu jawabannya benar. Nyawa. Kalau ada kebakaran, pasti kamu Menyelamatkan kabur nyawa. duluan. Iya. Mana iya kan? Iya, Bu. Yang penting nyawanya sendiri kan, benar nggak? Benar. Pasti keluar. Benar. Wah, kalau ada gempa bumi, kemarin saya nonton itu videonya tanah longsor di Toraja. Wah, orang pada kabur semua. Kenapa kabur? Karena yang paling menyelamatkan berharga. nyawa. Nyawa. Nyawa itu, ya kan? Nyawanya. Yesus memberikan nyawanya buat kita. Nah itu hebat apa nggak hebat? Hebat. Hebat. Berarti dia memberikan yang paling berharga darinya untuk kita. Sekarang kita sudah belum memberikan yang paling berharga buat dia. Ya, Yohanes 3 ayat 16 sambungnya apa? Yohanes 3 Karena ayat begitu 16. besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeranakan anak tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, oke, itu hafalan itu ya, intisari Injil tuh itu ya. Tapi sudah Ya, pernah Bu. menghafalkan ini belum? 1 Yohanes 3 16. Udah. Bukan Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Sudah pernah baca? Sudah pernah tahu? Coba dibuka. Belum. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kalau Yohanes 3 ayat 16, oke. Sekarang 1 Yohanes 3 ayat 16. Ayo, silakan. 1 Yohanes, Bu. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Gimana? Jadi kita wajib apa? Wajib menyerahkan nyawa kita, Wajib Bu. nyerah nyawa kita, Bu. Buat siapa? Buat Yesus saudara-saudara Kristus. kita yang belum mengenal Kristus. Masa? Saudara kita yang siapa? Saudara kita siapa? Maksudnya belum mengenal Kristus. Saudara kita, ya oke, itu bisa. Kristus. Ya, Bisa. oke. Saudara kita itu ada dua ya. Saudara, satunya tuh saudara di dalam Kristus. Itu Kristus. penekanannya lebih saudara di dalam Kristus. Kristus. Saudara di dalam Kristus. Nah, saudara yang di luar Kristus, oke, itu saudara juga ya. Oke, kita anggap aja itu ya. Jadi, siapa yang harus menyerahkan nyawa? Kita. Kita, Bu. Nah itu, jangan main-main. Yesus sudah menyerahkan nyawa buat kita ya. Sekarang Ya, Bu. giliran kita menyerahkan nyawa untuk saudara kita. Nah, jadi kalau kalian sekarang ada ber-12 ya, saya dengarnya ada 12 lagi nanti mau datang. 5. Iya, Bu. 5, Bu. Yang hari ini ada 5 mau Hari datang. ini ada 5, Bu. Hari ini. Hari ini 5. Nah, Iya. sudah makin rame ya. Makin Totalnya rame, 18, makin Bu. banyak teman. Total Totalnya 18. Oh, Nanti 18. kita- 5. 18 itu, dulu saya di penjara pernah 18 ya. Penjara perempuan, saya di penjara itu campuran laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya ada 400. Nah, yang perempuan itu antara 11 sampai 18. Pernah di sel kami yang perempuan itu 18. Itu cukup ramai itu. Cukup ramainya itu begini ya, harus tegang rasa. Karena yang masuk itu ada, mereka itu orangnya beda-beda. Orangnya itu bisa, ada yang memang suka nyopet, ada yang tersinggungan, ada yang suka dukun, ya, ada yang suka marah-marah, ada yang suka jadi kayak pemimpinnya, ada yang suka membantah terus. Tiap orang beda ya, karakternya beda ini. Apalagi belum mengenal Kristus dan belum diasah oleh Roh Kudus. Waduh, itu runyem banget. Maka kamu nanti kalau jadi 18,
itu masalahnya tambah banyak. Benar nggak? Benar. Masalahnya Bu. tambah banyak nggak? Hah? Betul? Ya. Betul. Nah, Betul. sekarang bilang lagi ya, kamu bukan cacing ya. Bilang kamu bukan cacing, kamu Ya. ciptaan baru ya. Saya bukan cacing, saya Saya ciptaan bukan baru. cacing. Nah, saya bukan cacing, saya ciptaan baru. Coba bareng, 1, 2, 3. Saya bukan cacing, saya ciptaan baru. Nah, saya ciptaan baru ya. Ciptaan baru itu akan dibentuk oleh Roh Kudus. Baik, Amin. dibentuk terus, Amin. maka akan keluar buah rohnya. Setuju? Amin. Setuju. Maka mau bergaul sama orang 5, mau bergaul orang 18, mau jadi 100, kita tetap ciptaan baru. Ciptaan baru. Ciptaan baru. Tuhan, luar biasa, Amin. dibentuk oleh Roh Kudus. Amin. 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 Ciptaan baru, harus semangat ya. Ciptaan Ya, baru Bu. Ya, itu Bu. Tuhan melihat pada kita karena kita itu berharga. Ciptaan barunya apa sih? Ciptaan baru, kita ciptaan baru itu domba. Di hadapan Tuhan kita domba. Dulunya ulat, sekarang kita domba. Coba lihat kupu. Dulunya telur, terus jadi ulat, terus jadi kepompong, terus jadi kupu. Beda nggak? Dari Beda. telur, dari ulat sama kupu beda sama? Beda. Berbeda, Bu. Beda banget apa beda tipis? Beda banget. Nah, itu yang harus ada dari kamu ya. Kamu bilang sama diri kamu sendiri, saya harus beda banget. Bilang. Saya Saya harus beda banget. Nah, karena ada Kristus di dalam saya. Ayo. Karena ada Kristus di dalam saya. Nah, itu ya harus beda banget. Dulu beda. Amin. Cacing melulu. Tapi sekarang kita udah jadi domba. Kita harus beda banget ya. Kalau domba ada suaranya nggak? Ada. Nah, itu ya. Kalau cacing itu kalau berdoa, Tuhan, aku ini cacing dan tanah liat saja. Tapi kalau domba, Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, ya kan? Iya, Apa Bu. enggak? Itu Mazmur berapa ya? 23 Mazmur 23, Bu. Wah, keren. Tuhan adalah gembalaku. Gembalaku takkan kekurangan aku. Kekurangan aku, ya kan? Ia membaringkan Membaringkan aku di aku padang yang Padang yang berumput. berumput hijau. Saya tanya sama kamu, domba itu sampai bisa dibaringkan di rumput hijau berarti apa ya? Sangat berharga, Bu. Sangat ber. Gemuk. Gemuk. Apa berarti? Nih, berarti gemuk. Berharga, Bu. Gemuk. Berarti dia itu kenyang. Oh iya, Bu. Soalnya kalau dia belum kenyang, dia makan rumput terus, betul? Betul, Dia nggak akan Bu. berhenti. Dia nyam. Domba itu begitu keluar kandang langsung rumputnya terus ngunyah terus ya. Ngunyah Ya. terus. Kalau dia bisa dibaringkan di padang rumput, berarti kenyang. Kenyang. Kamu kenyang. Kamu kenyang Amin. kelimpahan. Tuhan bilang, aku datang Amin. untuk memberi kepadamu kelimpahan. Limpahan. Kamu hidupnya, kamu orang yang luar biasa. Kamu adalah orang yang kelimpahan dikasih sama Tuhan. Itu domba. Jadi kalau Amin. berdoa itu bukan gini, Tuhan berkatilah saya. Kalau pagi-pagi itu ya, kamu berdoa, Tuhan berkatilah saya, Tuhan hari ini, Tuhan. Kalau nggak ada berkat-Mu gimana Tuhan? Berkatilah orang tua saya Tuhan, berkatilah guru saya Tuhan, berkatilah saudara-saudara. Orang Kristen kalau berdoa pagi, bangun pagi kalau dia berdoa, minta berkat. Kasihan. Padahal sudah ciptaan baru, ada Roh Kudus di dalam hatinya. Roh Kudus itu roh berkat. Roh berkat. Maka begitu kita harusnya kalau kita udah jadi domba, kita berdoa, kita bilang, Tuhan, aku Bersyukur. menurunkan berkat ke atas saudaraku, ke atas orang tuaku. Aku Amin. ambil berkat yang telah Kau sediakan buat aku di dalam nama Amin. Yesus. Iblis, engkau tidak bisa mengambil berkat yang sudah Amin. disediakan Tuhan Amin. padaku. Amin. Aku mengambil berkat. Aku memberkati orang tuaku biar mereka sehat. Aku menurunkan kesehatan buat mereka. Nah, itu domba Amin. karena dia ada Roh Kudus di dalamnya ya. Itu memang Baru. belajar sih ya. Kamu coba kamu titeni aja ya. Kalau kamu bangun pagi berdoanya gimana coba. Nanti coba kalau kamu begitu berdoa, Tuhan berkatilah saya Tuhan. Beri hikmat al-budi Tuhan, beri saya kepintaran Tuhan, minta terus. Padahal nggak usah minta, itu tinggal lihat gembala aja, domba itu mengikuti gembala, dia pasti menuntun kita ke padang yang berumput
hijau. Hijau. Dia Bu. membaringkan aku di padang yang berumput Rumput hijau. hijau. Berarti kenyang kita. Kenyang. Nah, biasa nggak? Ya, Luar biasa, Bu. ingat-ingat ya, kenyang kita. Kita selalu berkelimpahan dengan segala satu. Berkelimpahan hikmat, berkelimpahan berkat. Itu luar biasa. Perkataan kita itu juga berkelimpahan, memberkati orang lain. Harusnya gitu. Itu domba namanya ya. Nanti Iya, benar, Bu. dombanya itu nanti lama-lama jadi domba dewasa. Dia mulai memberkati orang-orang ya. Memberkati bukan cuma memberkati karena dia sudah dewasa, dia mulai dilatih oleh Tuhan ya. Mulai dilatih jadi orang yang perkasa di hadapan Tuhan. Masih domba sih, tapi dia akan berubah menjadi orang yang bisa diandalkan oleh Tuhan ya. Amin. Kalau Amin. ditampar pipi kiri, gimana? Domba dewasa itu kalau ditampar pipi kiri, kira-kira gimana? Berikan juga pipi kananmu. Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Masa sih? Bisanya sampai pelan-pelan ya. Aku. Kalau kita nih ya, kalau ditampar pipi kiri, kita pengennya balas 10 kali. Pipi mana kepalanya, benjut semuanya, badannya, kalau bisa Iya, tendang Bu. Iya, semuanya. Bu. Benar nggak? Cuman Iya. Apa juga kita Tuhan tuh gimana sih? Masa kita ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan? Berarti kita benjut dong. Benjut semua ini. Muka kita benjut, badan kita benjut. Tuhan tuh gimana sih? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi itulah yang Tuhan mau dari kita. Itu domba yang dewasa. Itu domba yang dewasa. Dan Tuhan mengutus domba itu ke tengah serigala. Betul? Coba lihat ya. Lukas 10 ayat 3. Coba baca. Lukas 10 ayat 3. Lukas 10 ayat 3. Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Nah, Amin. sekarang saya kasih tahu ya. Serigala itu punya sifat untuk melukai. Serigala. Jadi dia sifatnya melukai ya. Dia itu sebetulnya menyerang domba, menyerang kumpulan domba itu bukan untuk makan. Dia makan tuh kan enggak seberapa, perutnya seberapa. Serigala kan gedenya hampir sama kan kayak domba kan. Ya kalau kita lihat domba tuh besar-besar, maka serigala juga segitulah, kira-kira lebih besar dikit paling. Jadi dia memang hawa nafsunya tuh melukai. Jadi dia melukai sana sini, dombanya itu satu kumpulan domba itu dilukai semuanya. Semuanya dilukai. Nah, si domba itu seperti itu. Domba yang satu kumpulan itu diporak-porandakan oleh serigala. Serigala melukai domba-domba. Satu serigala bisa memporak-porandakan sekumpulan domba. Sekarang kamu diutus oleh Tuhan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah serigala. Mati nggak? Mati. Ya itu kayaknya sih mati ya. Ya, Orang satu serigala aja memporak-porandakan domba, semua sekumpulan, kok sekarang aku 1000. mengutus kamu ke tengah-tengah, seperti anak domba ke tengah serigala. Serigala. Keren ya. Kira-kira Tuhan Yesus itu lagi main-main apa enggak? Enggak. Enggak. Yesus memang tidak main-main. Sebab dia pernah jadi anak domba di tengah serigala. Bayangin dia di dunia ini. Bayangin Yesus ya. Waktu dia mulai ngajar, ada nggak yang nentang dia? Apa? Ada yang menentang dia, ada nggak? Waktu dia mengajar? Ada, Bu. Ada. Ada. Bukan cuma ada, banyak yang menentang Banyak, Yesus. Bu. Banyak banget. Menentang Yesus selalu dikoreksi ya. Mulutnya itu ada aja yang koreksi ya. Malah Yesus itu lagi ngajar, dikatain bahwa dia itu Beelzebul. Beelzebul itu apa? Penghulu Beelzebul. setan, Bu. Setan ya. Itu sebetulnya itu kumpulan lalat ya. Beelzebul itu sebetulnya lalat ya. Lalat itu sebenarnya setan juga ya. Jadi memang kumpulan setan itu. Tuhan kok dikasih nama Beelzebul, kurang ajar itu orang-orang ya. Jadi orang-orang itu menganggap Yesus itu berasal dari setan. Wah, itu jauh sekali bedanya Yesus dengan setan.
keterlaluan ya. Jadi dia ditentang terus sama orang-orang Farisi. Dia dimarahin, dicari-cari salahnya. Jadi nanti kalau kamu dilepas di lapangan, kalau ada orang cari-cari salah sama kamu, ya bersyukurlah. Berarti mereka menganggap kamu seperti Yesus. Iya, Bu. Betul gitu? Betul, Bu, itu. Apa? Betul. Kamu jangan ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Saya susah lah kalau bawa Injil kan. Saya baru bikin kabar baik sama orang, ngomong sedikit aja dia sudah menentang saya. Saya udah dicari-cari salahnya, saya malah ditampar. Ya nggak apa-apa, kasih aja pipi yang lainnya. Dengan dikasih ke pipi yang lain, tapi kasih pipinya jangan gini ya, kamu ditampar plek, terus kamu nonton, apa? Ini pipi kanan saya sekalian, ini. Itu namanya utang. Maka orang itu akan gemes, oh kamu nantang saya, blok, 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 langsung bukan di pipi kanan, pipi kiri lagi, udah sama kakinya maju semua, kamu Masuk rumah digebukin. sakit, Bu. Masuk rumah sakit. Kamu bilang, kamu ditampar pipi kiri, kamu jawab, Tuhan memberkati Bapak. Bisa nggak? Sambil sakit nih pipinya, pipi kiri ya. Iya, Aduh, Bu. sakit giginya sampai copot. Aduh, Tuhan memberkati Bapak. Bisa nggak? Enggak, Bu, main Saya emosi. punya anak muda ya. Orang GKKD ada anak muda diutus Aceh. Saya kasih tahu nih di Aceh ya. Nah, dia menginjil di sana ya, di Aceh nih ya. Ini betul-betul sarang serigala. Nah, ini anak muda umurnya baru 21 atau 22. Kemudian dia di sana ada perempuan juga dari gereja baptis menginjil juga. Mereka bersama-sama ya, satu tim ya untuk menginjil. Mereka akhirnya dapat satu keluarga yang akhirnya betul-betul mencintai Yesus, terima Yesus, pengen dibaptis. Karena pengen dibaptis, gimana cari tempat ya, cari waktu. Akhirnya mereka betul-betul mau membaptis. Ternyata keluarga itu saking senengnya mau dibaptis, cerita sama keluarga lain. Ada pamannya, saya mau dibaptis. Saking senengnya tuh, bukannya mau cari gara-gara ya. Tapi si pamannya itu nggak terima, ini kurang ajar, bisanya dia pindah ke agama Kristen. Wow, langsung dia bawa orang satu kampung, langsung itu keluarganya mau dibakar, dan ini si pemuda ini digebuki. Yang perempuan ini, karena perempuan dia waktu itu belum datang, si perempuan ini telat datangnya, ya telat, yang untung dia nggak kena gebuk ya. Yang cowok ini digebukin sama orang sekampung. Lah, puji Tuhan ada patroli polisi lewat, langsung diselesaikan ya. Nggak boleh ngebukin orang kayak gitu ya. Polisinya datang, dia tangkaplah si laki-laki ini, naikin ke mobil polisi. Nah, kemudian ditanyain si laki-laki ini, anak muda ini, kamu ada apa? Mukanya udah bunyi, udah gitu, mulutnya udah berdarah, dia udah bengkak ini kayak gini ya, sambil pegang ini. Kamu kenapa? Kenapa kok kamu sampai digebukin kayak gitu? Karena saya membawa kabar baik, Pak. Kabar baik apa? Masa ada orang bawa kabar baik jadi malah digebukin? Iya, saya bawa kabar baik bahwa Yesus Tuhan, Isa itu sudah mati menggantikan kita orang yang berdosa. Dia menebus kita dari setan. Dia luar biasa. Dia nginjilin itu polisi yang di mobil. Mulutnya udah bengkak, matanya udah itu apa, kena pukul semua udah apa bengkak juga. Dia bilang kayak gitu. Sampailah mereka di kantor polisi. Ketemu sama Kapolseknya. Kapolsek bilang, kamu apa? Kamu mau memperkosa ya? Kamu mau bikin zina ya? Di Aceh ini nggak boleh bikin zina. Kamu ngapain? Keluarga itu, kamu memperkosa anaknya, kamu bikin perkara ya di sini ya. Aduh, bukan Pak, ambil sakit ini mulutnya nih ya, giginya udah sininya berdarah-darah. Aduh, bukan Pak. Kami itu di sini, kami bawa kabar baik. Keren gak ini satu? Langsung dia nginjili Kapolseknya. Dia di situ nginjilin. Bayangin, mukanya yang kayak gitu, dia tetap memberi berkat. Karena ada Roh Kudus dalam hatinya. Berkat keluar melalui mulutnya. Berkat terus. Dia nggak bilang gini, enggak Pak, salah paham Pak, itu bukan saya Pak. Kan orang-orang gitu ya, saya masih ingat. Orang tuh senangnya nyalain orang lain ya. Waktu saya di penjara ya, saya tuh kesayangannya apa Pak? Pengawal itu yang namanya Pak Iwan. Pak Iwan tuh orang tinggi gede ya. Setiap kali terima limpahan napi dari jaksaan, dia panggil saya.
Mbak Rebecca sini, datang. Jadi saya nangkring duduk di sebelahnya dia. Maka ada orang rombongan dari kejaksaan. Langsung, kamu, dia kan galak banget. Kamu kenapa masuk sini? Pak tanya yang dekat. Dia bilang, ini Pak, saya nipu Pak. Ya udah sana, tampar. Wah, kepalanya. Pipinya ditampar terus dia pergi. Datang belakangnya lagi. Kamu kenapa masuk sini? Salah paham Pak, itu teman saya Pak yang nyuri motor saya. Bukan saya Pak, itu teman saya. Langsung itu Pak Iwan. Plak, 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 plak. 10 kali ada kali itu orangnya gede besar kayak gitu. Jangan nyalain orang lain. Kalau sudah salah, bilang aja salah. Bagus nggak? Keren ya. Orang tuh senangnya nyalain orang lain. Tapi si anak muda ini di Aceh, dia nggak nyalain orang lain. Dia nggak bilang itu Pak, bukan saya orang itu segara-gara itu orang itu kita salah paham Pak. Enggak, dia langsung bukan Pak, saya membawa kabar baik. Berani nggak sampai gitu? Ya, kita menghadapi tantangan di lapangan itu tengah serigala benar-benar. Tapi selamat, anaknya sekarang ada tuh, malah dikirim lagi ke Aceh. Kirim lagi tuh ya, setelah beberapa tahun ya. Gak berani saat itu langsung dikirim ke Aceh. Kirim Aceh sekarang ada lagi orangnya ya. Luar biasa. Jadi gimana dong kita ini domba di tengah serigala? Coba ya. Pada satu waktu Tuhan Yesus menyuruh 70 orang muridnya untuk pergi berdua-berdua membawa kabar Injil. Ya, mereka perginya berdua-dua, kemudian mereka pergi terus pulangnya. Gimana? Pulang. Waduh Tuhan Yesus, wah guru hebat, setan-setan kabur karena kami bawa kabar Injilnya. Orang sakit disembuhkan. Tadi dulu saya, itu lihat ada orang yang dukun itu, dia sekarang bertobat. Wah satu Tuhan bukan hanya gitu, wah lebih hebat itu bapak biangnya dukun. Dia yang punya roh jahat di dalam tubuhnya sekarang bebas luar biasa. Iblis kalah, semua kalah. Ini Injil diberitakan, mujizat terjadi. Wow, pada rebutan cerita orang 70, bayangkan namanya kayak apa. Ya, kok domba dikirim tengah serigala, kok pulangnya senang. Bayangin, ya kan? Kenapa domba itu tengah serigala pulangnya senang? Udah pulang dari ketemu serigala itu. Karena ada kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Yesus bilang kepadamu yang memberikan, ku berikan kuasa untuk mengusir setan demi namaku. Tahu nggak ayatnya di mana? Ayo kita baca Markus 16 ya. Ayo kita baca Markus 16. Markus 16. Ya. Ayat yang ke-17. Kita mulai baca ayat 15 ya. 15 sampai 18. Oke, siap? Ada yang Ya. baca? Markus 16. Yuk. Markus 16. 15 sampai 18. Nah, oke. Ayo. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Luar biasa. Jadi ketika 70 murid itu cerita sama Tuhan Yesus rebutan, Yesus bilang gini santai, ya memang kamu domba ke tengah serigala, aku mengutus kamu, tetapi aku memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Amin. Luar biasa. Amin. Luar Amin. biasa. Jadi ngapain kita takut? Yesus juga sudah pernah jadi domba di tengah serigala, dia selamat aja, sampai sekarang dia jadi penguasa, malah ada duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Nggak mati dia di tengah serigalanya, bukan cuma serigala, itu serigala buas, ada Lucifer segala, dia tetap menang. Luar biasa. Tapi kenapa ya kok masih disebut domba ya?
Ah, ternyata karena dia memang masih dipimpin Yesus, masih dipimpin, dia harus lihat gembalanya terus ya. Domba-domba itu kali-kali waktu tercerai-berai. Waktu Yesus mati di kayu salib, domba-dombanya hilang semua, kabur, takut gembalanya mati karena mereka dengernya kurang. Sebetulnya domba-domba itu telinganya tajam, memang matanya buram, telinganya tajam. Ya sudah dites ya. Jadi kalau para gembala itu di Israel sana, dia membawa domba-dombanya ke padang, maka ada beberapa gembala itu mencampur domba-dombanya ke dalam satu gua. Kalau malam masukin ke gua ya, mereka tuh. Misalnya dombanya si Anu ya, kita kasih nama ya, domba-dombanya Simeon, sebelah sininya domba-dombanya Lewi ya, ini domba-dombanya Ruben misalnya ya, maka dimasukin ke gua. Maka domba-domba itu tercampur, orang nggak ada batasnya, ya udah campur baur gitu. Apa takut itu gembala-gembalanya? Enggak tuh, nggak takut. Mereka tidur di pintu ya, biasa gembala tidur di pintu supaya kalau ada binatang, misalnya ada serigala, ada singa, itu mereka menghadapi duluan. Nah, kemudian paginya itu gembala-gembalanya itu caranya gimana nih? Domba-domba itu kira-kira kayak kamu nggak? Kalau kamu kan mukanya beda-beda ya. Ini ada yang namanya Anton, Iya, Bu. ya kan ada yang namanya Sari, beda ya. Kalau domba kira-kira gembalanya kira-kira tuh. Kalau dombanya 100-an ya. Dombanya Simeon 100, dombanya Lewi 100, dombanya Ruben 100. Tuh gimana cara misah-misahnya kalau pagi? Jadi caranya tuh apa? Misalnya Simeon tuh dia punya lagu tertentu. Misalnya nih, ada kuasa dalam darahnya. Misalnya dia nyanyi ya, darah domba Allah misalnya. Maka dia keluar, dia jalan aja, dia jalan. Nanti domba-dombanya Simeon itu kenal suara gembalanya, dia ikut. Dombanya Lewi, dombanya Ruben nggak ikut. Dombanya Simeon aja. Keluar dia cari padang rumput. Terus Lewi manggilnya gimana? Lewinya lagu lain lagi ya. Lagunya lain. Misalnya lagu apa? Lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Lah hidup ini adalah kesempatan. Ini gembalanya nih kesempatan lu untuk membalain domba ya. Hidup ini adalah kesempatan. Maka domba-domba Lewi siap. Kepalanya langsung, ya siap. Ya, langsung dia keluar aja, dia nggak mirin, dombanya itu punya saya, punya enggak. Dia keluar, nanti domba-domba punya Lewi ini ngikutin gembalanya. Nggak ada yang tersesat kalau dia mendengar suara gembala. Amin. Gimana dengan kita? Kita dengar nggak suara gembala kita? Gembala kita namanya siapa? Tuhan Yesus. Yesus gembala kita. Kita dengar nggak suara dia? Kalau dengar suara dia, kita nggak akan tersesat. Kita nggak akan salah, nggak apa-apa. Kalaupun kita, kata Mazmur 23, kalaupun melewati lembah bahaya, kita tidak takut. Nah, nggak takut, ada gembalanya, siapa takut? Nah, jadi bagaimana dengan metamorfosa? Apa udah selesai? Belum selesai metamorfosa. Setelah kita jadi domba yang dewasa, kita akan bermetamorfosa sekali lagi bahwa domba itu menjadi singa. Siapa yang tahu bahwa Yesus adalah singa Yehuda? Yesus itu singa Yehuda, tahu? Tahu nggak? Coba, belum tahu ya. Wahyu 5 ayat 5. Coba. Wahyu 5 ayat 5. Wahyu 5. Silakan baca yang sudah dapat. Wahyu pasal 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Siapa tuh singa dari suku Yehuda? Yesus.
Nah, Yesus adalah singa dari suku Yehuda. Dia singa dari suku Yehuda. Itu gelarnya dia ya. Sekarang saya tanya, Yesus adalah kepala, kita adalah anggotanya ya. Ya. Ada kamu baca? Iya ya, saya banyak dapat itu perkataan itu waktu saya di penjara ya. Banyak surat masuk ke penjara ya. Saya cerita lebih dari 23.000 surat selama saya 2 tahun, 1 bulan di sana. Dan itu orang-orang banyak menghibur saya dengan perkataan ini. Yesus adalah kepala dan kamu anggotanya. Kalau salah satu anggotanya sakit, maka seluruh tubuh akan sakit. Nah ya, teman-teman yang dari luar negeri juga, saya juga sakit lihat kamu di penjara gitu ya ngomongnya ya. Nah, Yesus adalah kepala, kita adalah anggotanya. Kalau kepalanya singa, badannya apakah cacing? Singa. Singa. Hah? Singa. Coba. Kalau kepalanya singa, badannya cacing? Enggak. Jadi apa badannya? Singa. Singa. Nah itu, masa kepalanya singa, badannya berengak? Bayangin. Kepalanya singa, badannya cacing. Kamu bayangin lah, ada nggak binatangnya model kayak gitu? Kepalanya Ada, Bu. singa, badannya Gimana? cacing itu ada? Nggak ada Nggak kan? ada. Badannya satu Nggak ada. singa ya? Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Itu metamorfosa yang berikutnya ya. Nah, Iya, Bu. nanti saya pertajam untuk minggu depan ya. Bagaimana kita berlaku Amin. sebagai singa. Iya. Itu satu proses. Kalau tadinya kita ulat, ya. Nanti Kupu-kupu. ini perkara singa nanti minggu depan ya. Dulunya kita ulat. Oke, kata Bildad ulat. Makanya sekali lagi, kamu jangan sampai berdoa seperti pendeta-pendeta yang salah itu ya. Jangan sampai Bu. berdoa, Tuhan, betapa tidak berharganya kami Tuhan. Kami hanya ulat dan cacing belaka. Nah itu udah salah, itu ulat dan cacing itu, wah udahlah, itu jelek banget itu ya. Iya, Itu Bu. nggak ada suaranya, itu nggak ada kuasanya, itu nggak mampu itu orang yang minder, itu orang yang mengasihani diri sendiri, orang yang tersinggungan, ditaruh di dunia luar untuk bergaul, masuk lagi ke tanah, tukang lamun, banyak setan di tanah itu. Di dalam tanah itu banyak setan, jangan kamu kira nggak ada ya. Ada penguasa langit, ada penguasa ini yang di sini, di atas daratan ini, ada juga yang di dalam tanah, ada yang di dalam laut. Wah, udah, pokoknya jangan sampai ya. Di dalam tanah ada di situ. Orang mati banyak di dalam tanah, karena orang mati dikubur di tanah. Banyak nih dan di situ. Cacing ada di situ. Kalau kalian masih menganggap diri cacing, kalian suka ngelamun, bilang sama diri kalian, kenapa kamu ngelamun ya? Kalau kamu sadar ya. Kalau nggak sadar-sadar, temennya yang nyadarin ya. Kenapa kamu ngelamun? Kamu bukan cacing. Kamu adalah domba. Paling nggak sudah sampai domba ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Domba. Domba yang tadi yang tersesat, sekarang menjadi domba yang dipiara oleh Tuhan. Yang mendengar suara Amin. gembalanya. Amin. Amin. Nah, Amin. Mazmur 23 itu akan sangat berarti buat kita semua. Karena Tuhan Amin. adalah Gembalaku. gembalaku. Akan kekurangan aku. Jangan lupa yang membaringkan aku di rumput. Yang Gimana dibaringkan tadi apa? Kenapa bisa dibaringkan? Kenapa? karena kenyang, Bu. Kenyang, Bu. Kenyang ya, jangan lupa ya. Kenyang ya. Iya, Bu. Ya. Kelimpahan. Setelah itu dididik oleh Tuhan. Menjadi domba yang dewasa. Dia sudah hebat, sudah dewasa. Dia dipakai oleh Tuhan. Kita tuh harus dipakai oleh Tuhan. Sampai kita mati kita harus dipakai. Domba yang udah dewasa itu nggak senengnya nggak ngelamun. Nggak ada waktu untuk ngelamun. Nggak ada waktu untuk merenung, mengasihani diri sendiri. Kamu kasihan ya jadi anak terlantar ya, dari kandungan sudah ditolak. Kamu kasihannya di sekolah paling bodoh. Kamu kasihannya sekolahnya cuma SD melulu. Kamu kasihannya teman-teman kamu udah bisa sekolah, kamu enggak misalnya. Enggak ada. Kita adalah ciptaan baru, kita domba. Amin. Ya. Kita dididik oleh Tuhan, oleh Amin. Roh Kudus menjadi orang-orang yang hebat. Kita Amin. adalah baik suci. Kita menjadi kudusan, kita luar Amin. biasa di dalam Tuhan. Amin. Maka nanti Tuhan akan terus melatih kita untuk menjadi singa dari Yesus. Keren ya? Keren. Ingat ya, Amin. kepalanya singa, badannya jangan Badannya jadi singa. badannya harus singa, jangan jadi ulat ya kan. Iya, Bu. Kepalanya singa, badannya ulat, Iya. cacing itu lucu banget, itu singa-singaan itu ya. Itu singa Iya, yang Bu. udah mati itu Iya, ya. Gitu ya. Tapi kepalanya singa, badannya
ular. Iya. Jelek sekali. Kepalanya singa haruslah, badannya juga singa. Anggotanya singa. Kepala kita adalah Yesus, kita adalah anggotanya, maka kita akan tunduk kepada kepala. Diatur oleh Amin. ya. Amin. Jadi Iya, nanti Bu. Amin. Amin. untuk yang datang berikutnya, selamat datang untuk yang datang ya. Kalian harus nyambut, itu saudara kalian kan. Kalian harus Iya, Bu. menyerahkan nyawa untuk saudara ya. Jangan lupa tuh. Jangan Iya, Bu. enak-enakan bilang, oh Yesus sudah mati buat saya. Dia memberikan nyawa buat saya. Ada ayat berikutnya. Yohanes Iya, Bu. 13, Yohanes 3 ayat 16 emang bunyinya gitu. 1 Yohanes 3 ayat 16, kamu harus menyerahkan nyawamu untuk saudara. Untuk Setuju? saudara-saudara. Ya. Setuju. Jadi kamu Amin. kan harus menyerahkan nyawamu. Kasihilah sesamamu, kasihilah Sama-sama. saudaramu yang akan datang ini. Orang baru nih, kasihan ya, masih buta, masih nggak tahu dia ya. Masih Iya, harus Bu. dituntun, Iya, Bu. kalian pasti akan menuntun mereka. Dan jangan berantem, ya. Nanti Iya, kapan Bu. minggu Iya, Bu. depan nanti saya teruskan ya, karena materinya ini buat saya ini harus dijelaskan sejelas mungkin. Mudah-mudahan kalian mengerti, mudah-mudahan Iya, Bu. kalian. Bu, boleh Ih. nanya, Bu? Ya boleh, silahkan. Tadi tentang soal doa pagi tadi kan, Bu, Ibu bahas kan. Ya, Kalau orang belum ciptaan baru tuh doanya selalu minta berkat kan, Bu? iya betul. Jadi kalau orang ya, kalau orang udah ciptaan baru dia selalu memberi berkat. Betul. Jadi saya mau tanya, Bu, ini kalau kita bangun pagi, kalau kita doa mengucap syukur terus sama Tuhan, gimana menurut Ibu? Loh, mengucap syukur beda sama minta berkat. Iya, Bu. Selalu mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan pada saya. Untuk tidur semalaman dengan nyenyak. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Masih bernapas, nggak usah pakai oksigen, mahal. Ya, Iya, Bu. oksigen itu satu tabung itu 150.000, mahal itu. Kalau sehari-hari kita satu tabung, berapa itu? Kita gratis. Tuhan, terima kasih. Jadi tidak Setelah salahkan itu- itu, Bu. Hah? Tidak salahkan kalau kita berdoa mengucap syukur pagi-pagi itu. Loh, mengucap syukur itu bukan minta berkat. Mengucap syukur beda. Kamu tuh bahasanya gimana sih? Mengucap syukur itu berterima kasih untuk segala yang sudah dia Iya, berikan Bu. sama kita. Iya. Ya, dia Ya, Bu. sudah memberikan berkatnya sama kita. Amin. Ya. Nah, saya satu lagi saya mau cerita. Jadi di Prambanan itu di daerah Jogja Solo sana itu ada candi Prambanan. Di dalamnya itu ada patung namanya Loro Jonggrang. Nah, ya, itu terkenal sekali ya. Nah, patung Loro Jonggrang itu dia ada isinya. Patung-patung ada isinya ya, ada setan. Dengerin baik-baik ya. Kamu nanti pengalaman. Gitu. Nah, jadi kalau ada orang Kristen datang lihat, orang Kristen ya, lihat ke situ, lihat doang nih sama Loro Jonggrang, maka setan yang di dalam Loro Jonggrang itu mengambil berkat yang Tuhan sediakan buat orang Kristen itu diambil. Amin. Nah, udah disimpan sama dia. Nanti kalau ada orang yang muja-muja dia, bukan orang Kristen, bukan orang yang taat sama Tuhan, orang yang memuja dia, ya, dia minta berkat dari minta tuh sama si Loro Jonggrang, ngasih kembang segala. Maka Loro Jonggrang itu setannya itu dia ngasih berkat yang tadi dia ambil dari orang Kristen. Jadi orang Kristen itu jangan sembarangan kemana-mana juga, baik-baik. Makanya kalau setiap pagi bilang, Tuhan, aku berterima kasih untuk berkat yang telah kau sediakan bagiku, maka berkat Tuhan yang sudah disediakan di depan pintu, itu diambil sama kita. Tuhan bilang, sia-sialah kamu duduk-duduk dari pagi sampai jauh malam, makan roti dengan susah payah, dan karena Tuhan memberi makan kepada orang yang dikasihinya pada waktu mereka tidur. Jadi waktu kita tidur malam sudah disediakan. Itu Mazmur 127 ya. Sudah disediakan. Pagi-pagi kita bilang, Tuhan terima kasih untuk berkat yang telah kau sediakan bagiku. Pagi-pagi jangan ngomel, Tuhan ini gimana Tuhan, di sini nih beras tinggal sekilo, anaknya ada 18, nggak cukup Tuhan. Misalnya ya, gimana Tuhan, lelenya itu pada hancur, pada kabur, nggak tahu gimana Tuhan. Gimana Tuhan? Oh, kalau ngomongnya kayak gitu kata setan, oh, ini berkat yang di depan ini saya ambil dong. Dia nggak mengucap syukur sih, saya ambil aja. Diambil sama setan. Makanya kamu betul harus mengucap syukur bagi-bagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang kau sediakan bagi kami hari ini. Kami ambil.
Amin. kami terus memberkati. Nah, siapa lagi gitu? Oke, siapa lagi mau tanya? Iya Bu, ini kan kita udah diberi berkat dan kuasa ya kan Bu. Terus kan kebanyakan kita kan belum tahu kalau kita punya berkat dan kuasa dan kita belum bisa melihat berkat dan kuasa yang kita punya Bu. Bagaimana caranya kita bisa menampakkan berkat dari Tuhan yang kita dapat itu Bu, untuk mengusir setan dan sebagainya macamnya Bu. Apakah kita semuanya punya Bu? Loh, Roh Kudus tuh masuk ke kita, dia bawa semua karunia. Roh Kudus tuh dia punya karunia semua di dalam. Dia bawa semua ya. Dia itu satu pribadi. Kalau dia masuk ke kita, dia nggak mungkin Roh Kudus yang musir setan ada di kamu. Roh Kudus yang bagian khotbah ada di Pak Yonatan misalnya. Roh Kudus yang bagian memimpin misalnya di Erik. Nggak gitu. Dia itu satu utuh. Buah rohnya juga utuh kayak gitu masuk. Jadi kita bisa. Hanya yang nampak, yang muncul itu mungkin tertentu. Tapi pada waktu kita terpojok, kepepet, kita melayani orang, kemudian kita perlu untuk misalnya kita karunianya kita musir setan tuh nggak terlalu muncul misalnya. Tapi kalau kita kepepet sendirian, nggak ada orang yang punya karunia api misalnya ya untuk pelepasan, ya kita bisa aja orang itu Roh Kudus ada di kita. Nah, gimana kita bisa melihat? Ya, jangan dilihat orang itu nggak kelihatan. Kita melihatnya dengan iman. Iman adalah apa? Coba teruskan. Di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah? Dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti segala sesuatu yang kita minta. Loh, bukan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jangan bagian roh-roh itu jangan suka dilihat dengan mata. Yang melihat itu mata roh kamu. Masih ingat pelajaran saya 3 mata? Ingat? Ingat Bu. Kita harus pakai itu mata rohnya, mata jiwanya. Jangan pakai mata ini terus. Kalau mata ini terus bahaya ya. Kita harus dari sana, harus melihat. Bahwa kita beriman, kita punya Tuhan Yesus di kita. Kita punya rohnya yang berkuasa di kita. Kita nggak usah takut. Walaupun kita dikirim seperti domba di tengah serigala, kita selamat karena kita membawa kuasa di kita. Amin. Amin. Itu beriman. Kita nggak usah ngeliat kayak apa sih karunianya itu. Coba dilihat itu. Jangan, nggak usah. Kita beriman. Tapi nanti kalau kalian sudah mulai itu mungkin nanti kalau sudah mulai mau diutus, kita akan bikin tes karunia ya. Kalian ingatkan sama aku ya. Ya, mungkin kalian pengen tahu sebenarnya karunianya saya apa sih? Nah, gitu ya. Karunianya memang beda-beda yang muncul tuh ya. Nanti kita bikin tes. Oke? Siapa lagi mau nanya? Oke, Bu. Sip, amin, Bu. Sudah? Siapa lagi nanya? Udah enggak ada, Bu. Oke ya. Silakan siapa yang mau doa? Kami minggu depan udah mulai pelayanan Bu dari beberapa teman. Oke. Selamat melayani ya. Dimana? Jadilah di jembatan 25, Pak. Jembatan 25 sama Gua Buma. Oke. Siap melayani ya? Siap ya? Siap, Bu. Siap. Saya berharap kalian nanti pulang kalian akan cerita, wah, guru. Nah, nanya sama saya. Cerita sama saya. Luar biasa. Di sana menerima Yesus, di sana disembuhkan, kuasa iblis dikalahkan dan seterusnya. Amin. Jangan takut ya. Ya, Bu. Ya. Tuhan memberkati kalian. Amin. Silakan. Siapa yang mau berdoa? Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dan sekarang kami sudah belajar Tuhan, kiranya apa yang disampaikan oleh Ibu Rebecca Tuhan bisa bermanfaat, berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Supaya kami bisa berkembang menjadi ciptaan baru Tuhan yang ke depan Tuhan. Hanya doa kami Tuhan, kami tutup pelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin Tuhan. Terima Selamat kasih. melayani Tuhan Yesus. Ibu Bye. terima kasih semuanya. Bye. God bless you. Sampai ketemu besok ya. See you. Besok dengan Sister Christina, terus malamnya ada doa dengan Ibu Esther. Ya. Ya, Ya, Pak. Pak. God bless you semua. Thank God you. bless you too, Pak. Semua excited. See you. Semua excited yang excited artinya apa? Bergairah, Pak. Bergairah atas apa yang diajarkan. Amin. 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 Amin, ya. Amin. Maju terus ya.
Amin. Amin. Waktunya nggak lama loh, cuma tinggal 6 bulan loh. Harus belajar Iya, banyak. Pak. Terus, Siap, Pak. Bless Siap, you. Pak. jangan takut. Bye. Oke, ya. Bye.